Teman-teman sekalian, ini kita mendengar hal-hal yang seperti ceramah dari alien sih ya. Ini jangan sampai menjadi jamur di pikiran Anda. Jadi itu harus hidup, harus luding. Kalau tidak luding cepat buang aja. Sebab kalau tidak jamuran. Karena ini rata-rata intelektual Indonesia ini jamuran otaknya. Karena banyak sekali pengetahuan dan cara berpikir yang dia tidak ludingkan gitu ya. Jadi mohon seluruh yang Anda dengar tadi, kalau memang Anda tidak mau, buang aja, sisihkan. Kalau mau, tolong diproses supaya tidak jamuran. Anda harus menghormati setiap manusia itu melakukan penelitian, sengaja atau tidak sengaja. Mending sengaja. Misalnya gini, ini saya mau langsung proyeksikan ke Ma'iyah Indonesia masa kini, masa depan dan seterusnya. Ada beberapa ini. Seluruh yang kita dengar itu kan informasi dini mengenai yang nanti Anda menjadi tidak kaget karena mendapatkan informasi dini ini. Sebagaimana 20 tahun yang lalu Anda tidak membayangkan SMS ya. Sekarang sudah enggak SMS, sudah WA, sudah WeChat, sudah enggak karu-karuan, sudah macam-macam, sudah iMessage, sudah. Dan Anda tidak kagum karena Anda tidak ikut kesadarannya. Anda hanya menjadi konsumennya dan hanya menjadi benda yang kentir di aliran sungai kesadaran itu. Alangkah indahnya kalau Anda adalah produsen kesadaran itu, subjek dari kesadaran itu. Contohnya misalnya begini, kalau tadi disebut partikel Tuhan, itu Sabrang mengingatkan itu istilah tok loh itu. It doesn't mean that Tuhan itu berpartikel. Kalau Tuhan marah juga jangan percaya, Tuhan tidak punya kepentingan untuk marah. Cuman dalam percintaan dibutuhkan kemarahan sesekali kan gitu. Ngerti nggak? Pengkhianatan outputnya kemarahan. Tapi jangan pikir Tuhan terus marah beneran gitu. Kayak Tuhan berkepentingan amat gitu loh. Saya masukkan kamu ke neraka gitu kan. Lah Tuhan kan ya cuek-cuek aja sebenarnya gitu. Ini tapi jangan terus dipotong loh ya. Terus dibikin poster Tuhan cuek gitu, dalam kurung MH Ainun Najib gitu. Yang jawabnya gampang, itu kan kasus fawailul musallin. Jadi zaman PKI dulu kan ayat yang dikutip fawailul musallin gitu kan, celakalah orang-orang yang sholat titik, padahal koma gitu. Jadi saya sering dikutip komanya dijadikan titik. Ya serah apa-apa, babi itu boleh dimakan kalau kan gitu. Ono kalau nih re, kalaunya ini tidak diterusin, nggak apa-apa lah wis. Saya seneng kok dijadikan korban-korban seperti itu, sehingga saya kan bisa bersedekah kepada orang yang saking laparnya dia memakan saya kan gitu kan. Dan aku tidak akan habis dimakan oleh berapa orang pun kan gitu. Oke, itu terus gini mas, istilah partikel Tuhan itu sama misalnya dengan ada ya nggak teman-teman yang dari kedokteran atau psikologi. Sekarang orang sibuk dengan otak kanan, otak kiri itu mulai tahun berapa itu? Belum lama kan ya, belum lama ya. Itu beneran memang otak kanan itu yang emosional gitu. Yang otak kiri jadi otak sigar. Wah, gini ki intelektual, gini emosional. Itu beneran tuh. Itu istilah. Bukan beneran, itu istilah untuk menggampangkan. Pokoknya ada fungsi intelektual, ada fungsi emosional, ada ESQ, ada macam-macam itu. Itu kan pelan-pelan manusia memahami dirinya, memahami fungsi rohaninya, terus bikin istilah-istilah. Anda terjebak oleh istilah itu. Sebenarnya nggak ada otak kanan, otak kiri itu. Juga tidak ada ini departemen intelektual, departemen spiritual, departemen emosional. Tidak ada itu, tidak gitu hidup itu. Dia merupakan sebuah entitas. Kapan intelektual, kapan spiritual itu tidak berada pada tempat yang Anda pahami secara material. Kadang-kadang intelektualitas itu cuma kulit ari dari spiritualitas. Kadang-kadang spiritualitas justru merupakan munculan dari fungsi intelektual. Itu sama dengan kesadaran membuat cahaya menjadi partikel. Kesadaran berikutnya menjadi gelombang. Dan Anda tidak bisa definisikan bahwa itu ojo kadoan lah. Cahaya adalah partikel ataukah cahaya adalah gelombang, kan tidak bisa. Tidak bisa begitu.
Jadi itu semua cuma istilah, Mas. Kalau di Ma'iyah kan dari dulu kita punya teori mengenai ubun-ubun itu, mengenai pendaran yang kita sebut elektromagnetik, yang disebut hidayah Allah, yang wahyunya Allah itu tidak pernah berhenti sejak kun, sudah dia terus menerus abadi. Cuman softwaremu berbeda-beda. Softwarenya para nabi dan rasul dibikin Allah sangat canggih, sehingga kualitas yang bisa diambil dari informasi Allah itu sangat banyak, sehingga dan sangat berkualitas, sehingga disebut wahyu. Orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul, dia mendapat karomah, artinya softwarenya lumayan lah di bawah nabi, tapi informasinya sama. Nah, cuman Pentium berapa dulu, kan begitu. Kamu isi dengan apa? Kalau kamu pakai iPhone ya Bluetooth aja susah, kan gitu. Nah, jadi itu semua cuma istilah, Mas. Nah, mohon kita jangan terjebak oleh istilah-istilah seperti itu. Wong buktinya yang konkret, yang material, 4 sehat 5 sempurna aja sekarang ndak dibantah sendiri oleh kedokteran kok. Kene wis kadung didik anak 30 tahun, ayo 4 sehat 5 sempurna, ayo diuber-uber pentino dadak salah. Dobol are-are yang saya sendiri tidak pernah percaya dari kecil sebenarnya lah. Aku nggak memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Mbahmu mangan gaplek ada nih 4 sehat 5 sempurna. 1 sehat tok gak oleh ada nih. Tapi ternyata bukan itu kasus kesehatan. Ternyata bukan makan apa yang penting. Beberapa persen mungkin penting makan apa, minum apa. Tapi sesungguhnya seluruh makanan itu hakikat dasarnya adalah bahan bakar. Tapi yang menciptakan yang diperlukan oleh badan adalah partikel badanmu sendiri. Semakin kamu menjadi konsumen barang yang dari luar, semakin kamu tergantung kesehatanmu. Di Ma'iyah, teori kesehatan sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Misalnya kalau saya, sumber kesehatan nomor 1 adalah tidak berpikir curang. Berpikir jujur adalah landasan kesehatan nomor 1. Begitu kamu curang, sarafmu kacau. Seharusnya puzzlingnya begini, ini benturan. Akhirnya karena sarafnya, strukturnya kacau, perintahnya ke seluruh tubuh juga kacau. Maka terus sakit ginjal, sakit segala macam. Jadi bukan apakah engkau ngerokok atau tidak merokok, sehat itu nggak begitu itu. Jadi kalau ada larangan rokok, itu masalah politik dan dagang. Itu tidak ada hubungannya sama kesehatan. Ya, tapi jangan terus tepuk tangan karena yes aku tak ngerokok. Masalahnya adalah kamu menjadikan rokok sebagai anak buahmu, tepat apa tidak fungsinya. Kapan merokok, seberapa ngerokok, ngerokoknya apa, ketika apa kamu ngerokok, bersama dengan minum apa ketika kamu ngerokok, itu semua ada ukurannya. Kalau kamu jadikan dia anak buahmu, ya dia tidak akan membunuhmu. Loh, kalau mau dicari semua yang membunuhmu dilarang, ayo sate kambing membunuhmu, ya tak gak? Apalagi gula membunuhmu, jelas tuh banyak orang sakit gula. Knalpot motor nemen membunuhmu yuk. Motor mobil. Jadi saya kira lebih baik tidak usah ada kendaraan bermotor. Kalau memang rokok tidak boleh, gitu loh. Karena jauh lebih berbahaya. Ngene wis, kono ojo ngerokok tapi mangapo ngarepe knalpot. Ngene gitu. Loh kok mangap? Aku gak ngerokok kok gak masalah. Saya nggak bela rokok loh, Mas. Sebab masalah rokok ini bukan rokok adalah sehat atau rokok adalah tidak sehat, bukan itu. Tapi bagaimana treatment kesadaranmu terhadap apapun, bukan hanya rokok. Kalau tidak ingin mati, gampang, Mas. Ojo urip. Anda kalau tidak hidup, Anda bebas dari mati. Gitu loh, Mas. Saya nggak belain rokok. Cuman salah cara kita memandang rokok dan lain-lain itu salah, gitu loh. Nah, sekarang misalnya begini. Misalnya pemilu. Rakyat tuh penting nggak sih dalam politik Indonesia? Penting nggak? Apa sih fungsi rakyat? Fungsi rakyat adalah angka. Kamu nyoblos 1 angka, kakakmu nyoblos 1 angka. Ya itu batas fungsimu, kamu tuh ya cuman angka itu toh. Nggak penting namamu, itu kan sekedar untuk keabsahan
kartunya. Tapi kan kamu tidak penting. Jadi sebenarnya tidak ada demokrasi karena tidak ada kedaulatan. Tidak ada kedaulatan rakyat. Tidak ada rakyat pun tidak ada. Karena rakyat itu ra'iyah, masyarakat satu kumpulan yang memegang kedaulatan, memegang kepemimpinan. Maka dia disebut rakyat, dari kata ra'iyah. Kan gitu. Tapi kan enggak, Anda kan bukan rakyat. Tapi apakah dengan demokrasi palsu seperti ini terus rakyat akan hancur? Ya belum tentu. Belum tentu. Anda pikir manusia itu harus dididik di sekolah baru dia bisa hebat? Emang ada nabi yang sekolah? Emang ada rasul kursus? Ada wali les gitu? Nabi pun tidak seorang pun yang dididik Quran dan hadis. Coba, ayo modar lah gue saya. Emang Nabi Muhammad dididik oleh Pak Abdullah dengan Quran dan hadis? Jangan marah loh ya. Saya tidak mengatakan Quran tidak penting, sangat penting. Tapi jangan terus itu menjadi satu-satunya ukuran yang kaku. Loh, tidak ada seorang nabi pun yang dididik dengan Quran kok. Belum ada Quran nih. Iya. Pemenang Nabi Daud, apa Quran gue? Gak roda Nabi Musa tak takoni sampean gak tau maca Quran ya. Cok ngunu tanun gitu kan ya. Gitu. Guyon saya sama dia. Bener gak Mas? Kan bener kan? Jadi kan Anda harus menangkap mana inti kesadarannya. Bukan lembaran Qurannya, bukan bunyi ayatnya, tapi inti kesadarannya apa? Karena ayat juga berlipat berlapis-lapis. Ada ayat diskusi, ada ayat merayu, ada ayat memanggil, ada ayat menyapa, ada ayat memerintah. Masing-masing kesadarannya berbeda-beda. Ada ayat yang godain, ada yang ayat yang ancaman. Dadang peka cuma satu itu tok. Karena hidupnya memang sangat terancam. Ya. Nah ini kalau saya kasih contoh masing-masing banyak. Bisa kita sebut ayat-ayat yang ayat diskusi. Misalnya ayat pernikahan, ayat diskusi. Silakan kamu kalau memang kamu bisa 1, 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu takut tidak berbuat adil, 1 saja. Itu kan nggak tegas toh. Mbok yang jelas 1 apa 2. Ini enggak apa-apa 4. Tapi kalau merasa takut tidak adil ya 1 saja. Loh ini kan bukan ayat hukum. Kalau ayat hukum kan tegas 4 titik. Ini enggak. Kalau kamu takut tidak berbuat adil, maka 1 saja. Terus Anda jawabnya gimana? Aku adil loh, tenang aja, aku adil. Jawab gitu sampean. Lah enggak berani toh. Kalau manusia punya akal dan punya tasamuh dengan Tuhan, kan dia enggak berani jawab saya adil kok. Tenang aja, saya 4 enggak masalah. Kan enggak bisa ngomong gitu. Makanya ya sudah 1 aja. Karena nanti Allah ngomong juga walantas tatiu antadilu. Wahai kalian sesungguhnya tidak akan pernah bisa berbuat adil. Loh, mbok tadi ngomong. Itu namanya ayat diskusi gitu loh Mas. Itu ayat diskusi. Ada ayat yang goda. Maka aku beri pahala yang berlipat-lipat. Anda dikepung oleh etos pahala. Ajrun. Anda sampai lupa kepada satu ayat yang tersembunyi. Ittabi'u man la yas'alukum ajron wahum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak mencari pahala. Lu sampean iku yo nopo karep sampean niku? Jare katanya kei pahala, kayak mari ngono sampean ngomong elok ana sing gak njaluk pahala. Karep sampean niku yo nopo? Nek Allah Madura dikene ngono Gusti Allah. Sing tegas sampean niku. Lho itu namanya ayat yang menggoda, ayat tentang tajri min tahtial anharu khalidina fiha atau ashabul jannati humul faizun. Itu orang-orang yang bertakwa kepadaku akan aku masukkan ke dalam surgaku yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Itu ayat godaan bagi saya. Saya tidak mau tergoda oleh ayat itu. Aleken kono swargane, mut-muten kono. Aku tidak akan cari surga, tertipu nanti aku. Karena kalau aku hidup
berbuat baik untuk mencari surga. Nanti begitu sampai surga tak doleki Gusti Allah kok gak ono ndi-ndi. Wah Allah, aina antum ya Allah, kok ndak ada. Terus Allah jawab dari luar jauh, kau cari surga ataukah cari aku? Kalau kau cari surga, muten swargane. Ngono. Maka aku tidak pernah cari surga, karena kalau cari surga dapat, tapi Allah belum tentu dapat. Tapi kalau aku cari Allah, pasti dapat Allah, pasti dapat surga. Terus disuruh kos di mana kalau tidak di surga? Kan tidak mungkin. Ya sudah kamu mencariku sini hambaku sini ya. Kamu sementara di neraka. Ya tidak mungkin lah. Jadi ngapain cari surga itu loh? Ngapain ulama-ulama itu ngiming-ngimingi surga neraka? Ngapain repot nambah-nambahi file? Itu kamu digoda sama Allah. Supaya coba dia fokus nggak sama aku. Kan gitu kan? Coba itu kayak wanita yang pakai make up. Kan gitu kan? Akhirnya laki-laki terpesona kepada make upnya, lupa kepada intinya. Kan begitu. Jelas ya Mas ya? Loh, ini menurut Anda ini tauhid bukan ini? Kalau tauhid itu benar-benar kepada Allah, dan Anda percaya Allah itu ndak usah kamu minta. Kalau kamu fokus kepada Dia, ojo meneh swarga. Semua dikasih ke kamu, nggak usah kamu minta. Gila apa? Nggak dikasih surga? Pasti dikasih lah. Kamu ngapain cari surga itu loh? Ngapain? Heran saya. Kok ya proses nggak apa-apa, tapi di kono dileng. Apa meneh surga dipek dhewe, liyane gak oleh mlebu swarga. Ki jenan kon. Kate teplek gak ono kancane, kate remi gak ono kancane. Chelsea, Atletico Madrid gak ono kancane. Ya toh Mas. Nah, jadi di tingkat kesadaran mana Anda berada? Disitulah penelitian hidup Anda terus menerus. Melihat capres, melihat koalisi segala macam, tergantung pilihan tingkat kesadaranmu sekarang. Tentu saja tidak apa-apa memilih kesadaran politik praktis, tidak ada masalah. Tapi jangan dijadikan isi hati. Kamu harus tahu, kalau gampangnya gini, apa yang kamu masukkan hati, apa yang boleh masuk pikiran, berapa persen itu sesuatu masuk hati, berapa persen sesuatu masuk pikiran. Apa yang tidak usah masuk pikiran, tidak usah masuk hati, cukup tak pegang di tangan kanan. Apa sesuatu yang lain, urusan yang taruh di saku aja lah, kapan-kapan kalau dibutuhkan diambil. Nggak perlu tiap hari ludeng terus, di sini ludeng terus, stroke akhirnya. Dan ada sesuatu, dan sangat banyak sesuatu di Indonesia ini yang cukup kamu taruh di tangan kiri. Apa bedanya tangan kanan sama tangan kiri? Untuk orang modern sama aja. Kenapa sih harus tangan kanan? Dia cok ngono ta rek. Ayo nek ngono sing cewek tangan tengen kon. Ayo ngene kon. Ayo. Ya beda lah kanan sama kiri. Wong kanan kiri beda cok, kok ndak boleh demi demokrasi gitu loh. Ci angel arek-arek iki. Wong kita tuh gini aja kan mele toh. Agak ngene toh Mas. Ngene toh mele toh ya lah. Mosok nggak boleh, kan ada kasta. Kasta itu kan penting. Ayo mulai bingung iki. Lu kok anu Hindu ndak semu. Kasta itu artinya level, derajat, stratifikasi. Ya toh, yang salah adalah kalau orang diletakkan pada strata yang tidak relevan. Tapi manusia bertingkat-tingkat. Ada yang kesadaran batu, ada yang kesadaran tumbuhan, ada yang kesadaran manusia. Manusia pun ada detail-detail. Itu yang disebut kasta. Ada manusia dengan kasta materi, ada manusia dengan kasta rohani, dan seterusnya. Nah, kasta tertinggi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Cetok. Orang-orang yang berjuang di jalanku akan aku beri derajat yang sangat tinggi. Apa itu kalau bukan kasta? Jadi bebaskan kata kasta itu dari dirimu, yang pengertiannya ada sentimen-sentimen sejarah.
Kata kok kamu hubung-hubungkan sama ajaran. Sekarang orang Kristen yang ngomong alhamdulillah tidak masalah kok. Hanya di Malaysia yang tidak boleh. Di Malaysia itu selain orang Islam tidak boleh menggunakan kata Allah. Akhirnya muring-muring, pendeta-pendeta bingung lah, katanya ngomong ya apa Allah disebut apa. Ya tidak boleh di Malaysia. Setahu saya ada peraturan nasional, selain orang Islam tidak boleh mengatakan kata Allah. Pokoknya semua yang bukan orang Islam jangan pakai kata Allah. Itu lupa Nabi Muhammad anaknya siapa, bapaknya siapa namanya? Abdullah. Abdullah Muslim apa bukan? Ayo, Abdullah Islam apa bukan? Sudah ada Islam belum waktu itu? Lah Abdullah jadi apa? Ini apa? Jadi semua orang itu kita hormati, kita nikmati, kita temani, memproses tahap kesadarannya masing-masing. Jangan dikutuk-kutuk. Orang ateis saja saya tidak sebut ateis kok, dan saya hormati dia. Oh, dia sedang mempelajari, merenungi la ilaha. Saya doakan besok dia ketemu ilallah, kan begitu. Saya ketemu teman-teman ateis, saat dunia aku di Jerman lama, di Belanda lama, ateis kiwa tengen wis. Ike ben ateis. Gitu loh. Dan aku tidak mengatakan dia ateis, tidak, dia berada pada kesadaran di mana Tuhan belum menjadi fakta bagi dia. Maka dia, yang dia tolak bukan Allah, yang dia tolak adalah konsep yang dia dengar secara sosial tentang Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan utama hidup manusia. Sebagai manusia, kita cenderung percaya bahwa kita memiliki kendali penuh atas apa yang kita lihat, dengar, cium, dan rasakan. Namun, realitasnya seringkali berbeda. Seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan industri, kita seringkali merasa diri kita tidak lagi memiliki kedaulatan penuh atas indera kita sendiri. Mata, telinga, hidung, dan lidah kita telah dijajah. Dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi yang melimpah, pandangan kita secara tak terelakkan terjebak dalam arus tak terputus dari citra yang disajikan oleh media. Mata kita dijejali dengan gambar-gambar yang dimanipulasi, seringkali menimbulkan standar kecantikan yang tidak realistis atau bahkan merugikan. Kita tidak lagi memiliki kontrol penuh atas apa yang kita lihat, karena kebanyakan dari apa yang disuguhkan kepada kita telah disaring dan diarahkan oleh kepentingan komersial atau politik tertentu. Tidak hanya itu, telinga kita juga tidak luput dari pengaruh luar yang mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia. Bunyi yang kita dengar, baik itu dari musik, siaran berita, atau percakapan sehari-hari, seringkali menjadi alat untuk memanipulasi pikiran dan emosi kita. Kita menjadi rentan terhadap propaganda, disinformasi, dan stereotip yang dapat membentuk pola pikir dan pandangan kita terhadap berbagai hal. Hidung kita juga menjadi sasaran bagi industri besar yang ingin mengendalikan keinginan dan kebutuhan kita. Aroma buatan, parfum, dan bau-bauan lainnya diciptakan tidak hanya untuk memikat indera penciuman kita, tetapi juga untuk mempengaruhi emosi dan perilaku kita. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kita menjadi korban dari manipulasi ini. Terjebak dalam lingkaran konsumsi tanpa akhir. Selain itu, lidah kita pun tidak luput dari pengaruh luar,
Makanan dan minuman yang kita konsumsi seringkali diubah dengan tambahan bahan kimia untuk meningkatkan rasa atau membuatnya lebih menarik secara visual. Kita tidak lagi memiliki kedaulatan penuh atas pilihan makanan kita karena sebagian besar dari apa yang tersedia di pasaran telah dimanipulasi oleh industri makanan dan minuman. Dalam kondisi di mana kedaulatan selera kita telah dijajah oleh berbagai kepentingan komersial serta politik, penting bagi kita untuk mempertanyakan dan mengkritisi apa yang kita lihat, dengar, cium dan rasakan. Kita harus belajar untuk membangun kembali kedaulatan selera kita dengan menjadi lebih sadar akan pengaruh luar yang mempengaruhi indera kita. Dengan demikian, kita dapat membebaskan diri dari penjajahan yang tak terlihat ini dan kembali memiliki kontrol penuh atas hidup dan persepsi kita. Pengalaman kita sebagai manusia sangatlah terikat dengan indera yang membentuk jendela utama bagi kita untuk memahami dan merasakan dunia di sekitar kita. Mata memberi kita akses visual terhadap lingkungan, telinga memungkinkan kita mendengar suara yang mengisi ruang, hidung memberikan aroma yang khas, dan lidah memberi kita kemampuan untuk menikmati rasa dari makanan dan minuman. Namun, seringkali kita tidak menyadari bahwa indera ini yang seharusnya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri kita, juga rentan terhadap pengaruh eksternal yang dapat mengganggu kedaulatan selera kita. Pertama-tama, mari kita perhatikan mata kita. Mata adalah jendela menuju dunia visual yang penuh dengan keindahan dan keajaiban. Namun, dalam era di mana media massa menguasai sebagian besar informasi yang kita terima, mata kita menjadi sasaran dari berbagai bentuk manipulasi. Iklan, film dan media sosial seringkali memanipulasi cerita yang kita lihat, menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis atau bahkan merugikan, sehingga apa yang seharusnya menjadi pandangan pribadi kita tentang keindahan seringkali tertutup oleh citra yang telah dimanipulasi oleh kepentingan komersial. Kemudian telinga kita juga rentan terhadap penjajahan dari luar. Suara-suara yang kita dengar sehari-hari, baik itu melalui musik, siaran berita, atau percakapan sehari-hari, dapat menjadi alat untuk mempengaruhi pikiran dan emosi kita. Selanjutnya, hidung kita juga menjadi target bagi berbagai industri yang ingin mendalikan keinginan dan kebutuhan kita. Aroma buatan parfum atau bau-bauan lainnya diciptakan untuk mempengaruhi emosi dan perilaku kita. Misalnya, aroma yang ditambahkan pada makanan dapat membuat kita merasa lapar atau menggugah selera makan. Bahkan jika sebenarnya makanan tersebut tidak sehat, sehingga kemampuan indera penciuman kita untuk membedakan antara bau yang alami dan buatan seringkali terganggu. Terakhir, lidah kita juga tidak luput dari penjajahan. Makanan dan minuman yang kita konsumsi seringkali diubah dengan tambahan bahan kimia untuk meningkatkan rasa atau membuatnya lebih menarik secara visual. Kita seringkali terjebak dalam lingkaran konsumsi makanan cepat saji yang penuh dengan gula, garam, lemak yang pada akhirnya dapat mengganggu kesehatan kita. Dalam kondisi di mana indera ini telah dijajah oleh berbagai faktor eksternal, kita kehilangan kedaulatan selera yang seharusnya menjadi hak prerogatif kita sebagai manusia. Kita menjadi terpisah dari pengalaman alami kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih sadar akan pengaruh luar yang dapat mengganggu indera kita, sehingga kita dapat mempertahankan kedaulatan selera kita
dan tetap memiliki kontrol atas persepsi kita terhadap dunia. Dengan demikian kita dapat kembali merasakan keindahan dan kenikmatan yang sejati tanpa terpengaruh oleh manipulasi eksternal yang tidak sehat. Perspektif, cara berpikir, dan pemahaman terhadap realitas adalah faktor yang sangat penting dalam membentuk kedaulatan selera kita. Setiap individu memiliki sudut pandang yang unik terhadap dunia, dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, budaya, dan lingkungan sosialnya. Perspektif ini menjadi landasan utama bagi kita dalam menafsirkan dan merespon apa yang kita lihat, dengar, cium, dan rasakan. Cara berpikir kita juga memainkan peran krusial dalam membentuk kedaulatan selera. Bagaimana kita memproses informasi, menganalisis situasi, dan membuat keputusan memiliki dampak langsung terhadap preferensi dan penilaian kita terhadap berbagai hal. Apakah kita cenderung rasional atau emosional dalam mengambil keputusan? Apakah kita terbuka terhadap berbagai sudut pandang? Atau apakah kita lebih cenderung terpaku pada keyakinan dan prasangka tertentu? Semuanya mempengaruhi kedaulatan selera kita. Selain itu, pemahaman kita terhadap realitas juga turut membentuk kedaulatan selera. Bagaimana kita memahami dan merespon pada dunia di sekitar kita, termasuk pada aspek fisik, sosial, politik, dan budaya, akan mempengaruhi cara kita menilai dan menghargai hal yang ada di dalamnya. Misalnya, pemahaman akan pentingnya keberagaman dan inklusi akan membentuk preferensi dan penilaian kita terhadap interaksi sosial, seni, politik, dan budaya. Lebih jauh lagi, nilai, sikap, dan ideologi yang kita anut menjadi pilar dalam membentuk kedaulatan selera. Nilai yang kita pegang seperti kejujuran, keadilan, atau kebebasan akan menjadi filter utama dalam mengevaluasi segala sesuatu yang kita alami. Sikap kita terhadap hal-hal tertentu, seperti apakah kita lebih cenderung untuk bersifat terbuka atau skeptis, juga akan mempengaruhi cara kita merespon pada rangsangan sensorik yang diterima. Dalam keseluruhan, perspektif, cara berpikir, pemahaman terhadap realitas, nilai, sikap, dan ideologi membentuk kerangka kerja yang kompleks dalam membentuk kedaulatan selera kita. Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap faktor ini, kita dapat lebih memahami bagaimana kita merespon pada dunia di sekitar kita dan mengapa preferensi dan penilaian kita mungkin berbeda dari orang lain. Dengan kesadaran akan faktor ini, kita dapat mengembangkan kedaulatan selera yang lebih kuat dan autentik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.